Guys, kita lanjut. Ketika matahari ketujuh terbit dari jantung Great Solar Unding Body, kilau yang mirip dengan permata muncul di tubuh Great Solar Unding Body dan prestise misterius telah menyebar, menyelimuti langit dan bumi. Segudang kaki cahaya yang meledak dari Great Solar Unding Body dengan cepat mengguncang langit, menyebabkan ruang terdistorsi. Mu Chen juga melihat matahari ketujuh di tubuh Great Solar Unding Body dengan kegembiraan memenuhi wajah mudanya. Dia tidak pernah berharap bahwa usahanya benar-benar akan berhasil. Dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia telah membentuk matahari ketujuh dan membawa kemampuan berdaulat tubuh abadi surya agungnya ke matahari ketujuh. Menurut perkiraan Mu Chen, dia setidaknya perlu melangkah ke alam penguasa kelas ketujuh untuk melepaskan matahari ketujuh. Jadi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika Sutra Naga Phoenix menembus ke tingkat kedua, tubuh fisiknya secara bertahap akan melampaui energi spiritualnya, memberinya kemampuan untuk melepaskan matahari ketujuh. Ketika matahari ketujuh dilepaskan, Mu Chen mengambil napas dalam-dalam sebelum mengangkat kepalanya dan pantulan arus emas dengan cepat meluas di pupilnya. Melihat dari jauh, itu seperti komet emas yang datang dari luar angkasa, penuh dengan energi penghancur. Tapi menghadapi serangan kekuatan penuh Jin King Tian, Mu Chen tidak ragu-ragu dan segelnya tiba-tiba berubah. Sebelum suara yang dalam bergema dari hatinya, 9 kemampuan surgawi surya, matahari ketujuh dilepaskan. 7 matahari tiba-tiba meledak di Great Solar Unding Body dan arus emas telah tersapu. Pada saat ini, Great Solar Unding Body tampak seperti memiliki bentuk sebenarnya dari jauh. Arus emas mengalir melalui tubuh Great Solar Unding Body sebelum berkumpul dengan tangannya, membentuk tongkat emas besar dan tak terlukiskan. Ada 9 bagian pada tongkat kerajaan dan setiap bagian panjangnya 900 kaki. Menambahkan ke 9 bagian bersama-sama, itu hampir 10.000 kaki, seperti pilar yang bahkan dapat menopang langit dan berdiri menjulang di antara langit dan bumi. Di tongkat kerajaan, ada rune yang tak terhitung jumlahnya yang terukir di atasnya, memancarkan fluktuasi yang aneh. Seolah-olah langit terbelah menjadi 2 bagian. The Great Solar Unding Body memegang tongkat emas, lalu tiba-tiba berayun ke arus emas. Matahari ketujuh, tongkat pemecah langit. Sebuah suara yang dalam bergema dari hati Mu Chen sebagai tongkat emas besar bersiul. Langit langsung menjadi gelap dengan hanya cahaya keemasan yang mekar, seolah-olah tongkat kerajaan itu sendiri memiliki kekuatan mengerikan untuk membelah langit dan bumi. Ketika Mu Chen melambaikan tongkat itu, wajah semua orang berubah pada saat yang sama. Bahkan Jin King Tian, yang tetap tenang, tiba-tiba mengernyitkan matanya karena dia jelas tidak berharap Mu Chen masih memiliki sarana yang begitu kuat. Sialan, Divine Art macam apa itu, mengapa begitu kuat? Gelombang deras menyapu hati Jin King Tian. Kekuatan tongkat kekuasaan Mu Chen sama sekali tidak kalah dengan 3 tinju melahap Kaisar Singa. Tapi 3 tinju melahap Kaisar Singa itu sendiri dianggap sebagai seni surgawi terbaik di klan Singa Emas mereka. Sulit bagi orang lain untuk berkultivasi, jadi bagaimana Mu Chen memiliki seni dengan kekuatan yang sama? Meski hatinya bergetar, niat membunuh di mata Jin King Tian masih pekat. Dia benar-benar percaya diri dengan 3D Fist of the Lion Emperor dan dia percaya bahwa ketika arus penghancurnya menyerang, Mu Chen akan mati. Saat itu juga. Kamu benar-benar lawan yang tangguh, tapi kali ini, aku akan tetap menjadi pemenangnya. Jin King Tian berteriak di dalam hatinya saat arus emas melesat melintasi cakrawala, sebelum sangat berbenturan dengan tongkat emas besar yang telah dilambaikan oleh Mu Chen. Pada saat tabrakan itu, langit dan bumi membeku. Semuanya sunyi dengan cahaya dan kegelapan yang tidak terbatas. Namun hal yang tak terduga adalah tidak ada ledakan besar dari tabrakan tersebut. Seolah-olah bahkan suara itu sendiri telah dimakan oleh bentrokan energi spiritual. Tongkat emas besar dan arus destruktif bertabrakan bersama dengan ruang yang runtuh di tambalan dan 2 energi menakutkan itu saling merusak satu sama lain. Setelah mencapai batas, kedua energi itu akhirnya tidak dapat menjaga keseimbangan, dan dengan demikian, badai emas yang mengerikan menyapu bersih. Saat badai mendatangkan malapetaka, badai itu langsung mempengaruhi langit dalam radius ribuan mil. Siluet Mu Chen dan Jin King Tian adalah yang pertama terpengaruh. Mereka berdua dikirim terbang keluar, memuntahkan seteguk darah. Tapi untungnya, mereka berdua bereaksi dengan cepat dan segera memanggil tubuh surgawi dan bentuk binatang surgawi masing-masing untuk melindungi diri mereka sendiri.
Namun meski begitu, tubuh surgawi yang berdaulat dan bentuk binatang surgawi dengan cepat meredup, mereka jelas tidak bisa menahan gelombang kejut yang mengerikan. Retakan menyebar dari grid solar Unding Body, sebelum meledak di bawah ekspresi muram Mu Chen. Pada saat yang sama, singa emas berkepala 9 juga mengeluarkan raungan marah saat meledak menjadi cahaya keemasan. Keduanya memuntahkan seteguk darah lagi. Mereka berdua tampak agak menyedihkan. Tabrakan yang kuat sebenarnya telah berakhir dengan mereka berdua terluka parah. Mu Chen itu benar-benar memblokir 3 tinju melahap Kaisar Singa. Huo yang tercengang ketika dia menyaksikan pemandangan itu dengan keterkejutan yang terpancar dari matanya. Langkah Jin Qingtian adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh penguasa kelas 7 tingkat puncak. Jadi bagaimana Mu Chen bisa melakukannya hanya dengan kultivasi di alam penguasa kelas 6? Wajah Jin Lai pucat karena keterkejutan yang samar-samar. Itu karena hasil pertandingan ini benar-benar di luar kendalinya. Sejak awal, mereka tidak pernah menyangka bahwa Jin Qingtian, yang mereka anggap sebagai kartu truf terkuat mereka, akan dihalangi oleh Mu Chen. Jin Qingtian adalah eksistensi yang bisa menyaingi para jenius dari klan binatang surgawi teratas. Tatapan Jin Lai berubah tetapi, pada akhirnya, dia dengan paksa menenangkan hatinya, sebelum dia menggertakkan giginya. Bahkan jika dia salah menilai Mu Chen, dengan demikian, membiarkan Mu Chen membalikkan keadaan, kekuatan kedua belah pihak masih sama. Jadi pada akhirnya, bahkan kelompok Mu Chen tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Di langit, Jin Qingtian perlahan menyeka jejak darah dari sudut bibirnya dan tatapannya tertuju pada Mu Chen dengan niat membunuh melonjak di matanya. Situasi saat ini juga telah melebihi harapannya. Kekuatan Mu Chen telah jauh melampaui apa yang dia harapkan. Bahkan 3 tinju pemakan dari Kaisar Singa tidak bisa membunuhnya. Mata Jin Qingtian memancarkan kebencian tapi wajahnya sangat serius. Melalui konfrontasi sebelumnya, meskipun Mu Chen memblokir serangannya, Mu Chen pasti menderita luka berat juga. Oleh karena itu, ini adalah waktu terbaik baginya untuk membunuh Mu Chen. Memikirkannya seperti ini, niat membunuh langsung muncul di mata Jin Qingtian. Tetapi ketika niat membunuh melonjak di mata Jin Qingtian, Mu Chen, yang jauh, telah merasakannya dan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, ada busur dingin yang tergantung di wajah yang menakjubkan ini. Menghentakkan kakinya, dia bahkan tidak bisa diganggu untuk menyeka jejak darah dari sudut bibirnya. Dia telah berubah menjadi seberkas cahaya dan menerkam ke arah Jin Qingtian. Kamu mencari kematian. Ketika Jin Qingtian melihat bahwa Mu Chen masih berani menerkamnya, kekejaman di matanya semakin pekat. Awalnya, dia berpikir bahwa yang terakhir akan puas dengan hasil ini. Selanjutnya, Mu Chen juga bisa mendiskusikan kondisi untuk mengambil bagian dalam harta Treasure Beast. Tapi Jin Qingtian tidak pernah menyangka ambisinya menjadi begitu besar. Mu Chen ingin mengalahkannya, itu hanya angan-angan. Saat Jin Qingtian meraung, siluet Mu Chen melesat keluar sambil menatap Jin Qingtian dengan acuh tak acuh, yang matanya memancarkan niat membunuh. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan raungan yang dalam meledak dari hatinya, kemampuan divine pengorbanan diri, pukulan iblis pengorbanan diri. Niat membunuh tak berujung tiba-tiba tersapu dari dalam hati Mu Chen. Seketika, matanya menjadi merah dan, pada saat yang sama, momentum mengerikan meledak dari tubuhnya seperti tornado. Momentumnya sangat menakjubkan. Itu memiliki niat mengorbankan diri untuk menghancurkan lawannya. Ini benar-benar tidak gentar oleh bahaya. Mata Mu Chen memerah saat dia mengepalkan tinju. Di bawah tinju itu, tidak ada jalan untuk mundur. Dia telah benar-benar dipaksa menemui jalan buntu. Ketika Jin Qingtian melihat serangan Mu Chen yang telah mengorbankan nyawanya untuk mencari pemusnahan musuhnya, wajahnya berubah drastis, hatinya goyah karena dia tidak pernah berharap Mu Chen begitu kejam. Bahkan dengan kematian Mu Chen sendiri, dia masih ingin membunuhnya. Dia bahkan bisa menyerahkan hidupnya untuk harta Treasure Beast. Jin Qingtian meraung dari hatinya dan semangat juangnya dengan cepat menghilang. Dia tidak ingin mati di sini untuk harta Treasure Beast. Dia adalah jenius dari klan Singa Emas dengan masa depan sebagai penguasa supremasi. Bagaimana dia bisa mati di sini? Ketika semangat juangnya telah memudar, momentum Jin Qingtian langsung ditekan. Sebelum dia menembak mundur, tampak menyedihkan. Mata merah Mu Chen menatap Jin Qingtian, yang mundur, dengan kilatan cahaya di matanya dan senyum mengejek tergantung di bibirnya.
dia tidak mengeksekusi pukulan iblis pengorbanan diri yang asli, itu hanya pemahamannya untuk haus darah sejauh ini, sehingga bersentuhan dengan keinginan pengorbanan diri, itu juga berarti bahwa pada saat ini, itu hanyalah fasad. Tetapi dalam pertarungan para ahli, hanya perlu menekan momentum pihak lain untuk memenangkan pertarungan. Pada saat ini, semangat juang Jin Qingtian telah menghilang dan dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawannya. Jin Qingtian tahu ini dengan jelas di dalam hatinya, jadi dia memilih untuk mundur dan tidak lagi memiliki ketajaman untuk menghadapi Mu Chen. Mu Chen menghentakkan kakinya dan sosoknya melesat secara misterius, muncul di hadapan Jin Qingtian sebelum banyak tinju terbang keluar. Raungan naga dan tangisan burung phoenix bergema. Tinju mengerikan itu mendarat di energi spiritual yang membela dada Jin Qingtian, yang telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Suara yang dalam terdengar dan wajah Jin Qingtian langsung memucat. Beberapa suap darah mengalir dari mulutnya, tubuhnya seperti layang-layang yang terputus. Dia dikirim terbang keluar dan mendarat di tanah, menggambar tanda ribuan kaki di tanah. Adapun Jin Qingtian sendiri, dia terbaring di lubang yang dalam dengan tubuhnya berlumuran darah dan energi spiritualnya telah berkurang. Mu Chen berdiri di langit dan kemerahan di matanya benar-benar menghilang, wajahnya sedikit memucat, tetapi tatapannya masih tajam saat dia menatap ke bawah seperti elang. Tanah di bawah benar-benar sunyi, semua orang tercengang melihat pemandangan ini ketika mereka melihat Jin Qingtian, yang telah sepenuhnya dikalahkan. Siapa yang bisa menduga bahwa situasi di mana kedua belah pihak menderita luka parah akan berbalik dengan bantalan pengorbanan diri Mu Chen. Saat ini, Jin Qingtian jelas menderita luka berat dan tidak bisa lagi melawan Mu Chen. Nine Nether dan Han San tertegun sejenak, sebelum kegembiraan mengalir dari mata mereka. Wajah Jin Lai dan Huo yang pucat dan mereka merasa tubuh mereka menjadi dingin. Mereka tahu bahwa mereka telah benar-benar kalah dalam pertarungan untuk Treasure Beast ini. Di tanah yang berantakan, lapisan bumi hancur dengan retakan besar menyebar seperti ular sanca besar, menghancurkan wilayah ini. Dan pada saat ini, wilayah ini dalam keheningan, semua orang tercengang ketika mereka melihat siluet terluka parah yang jauh. Tidak ada yang menyangka bahwa ahli terkuat di sini, Jin Qingtian, akan dikalahkan oleh Mu Chen. Itu adalah penguasa kelas ke-7 tingkat puncak. Bahkan di antara para jenius dari klan binatang surgawi tingkat atas, dia adalah keberadaan yang sangat merepotkan. Tetapi pada saat ini, dia dikalahkan oleh Mu Chen, penguasa kelas 6 belaka. Jin Lai tidak hanya merasa sulit untuk percaya, tetapi bahkan Han San juga memiliki keterkejutan di wajahnya. Meskipun mereka tidak pernah meremehkan Mu Chen, harapan terbesar mereka hanya untuk Mu Chen untuk mempertahankan situasi. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Jin Qingtian, selama dia bisa bertahan dan menunjukkan kekuatan yang menakutkan kepada lawan, klan Serigala Langit dan klan Singa Emas tidak akan bisa dengan mudah merebut harta karun itu untuk diri mereka sendiri. Adapun mengalahkan Jin Qingtian dan mengusir pihak lain, mereka tidak pernah memikirkannya sejak awal. Di bawah mata yang terguncang itu, siluet Mu Chen secara bertahap turun dari langit, sebelum dia dengan acuh tak acuh melihat siluet yang tampak menyedihkan dan dengan samar berkata, "Kamu masih memiliki nafas, kamu ingin berpura-pura mati?" Di kejauhan, tubuh Jin Qingtian, yang lumpuh di dalam kawah, akhirnya bergerak dan dia perlahan menopang dirinya dengan cara yang menyedihkan. Wajahnya pucat dan energi spiritual di sekitarnya telah berkurang. Ketika dia melihat Mu Chen, ada kilatan horor di matanya. Awalnya, dia tidak terbunuh oleh Mu Chen di tempat dengan fisiknya yang kuat. Namun, dia menderita luka berat dan meskipun dia tahu bahwa keadaan Mu Chen saat ini tidak terlalu baik, itu masih lebih baik daripada dirinya sendiri. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya, Jin Qingtian, akan jatuh di sini. Jin Qingtian menyeka jejak darah dari sudut bibirnya dan berbicara dengan ekspresi yang agak suram. Mu Chen ringan tersenyum, tapi tidak ada kehangatan di matanya. Sebaliknya, niat membunuh melonjak di matanya. Jin Qingtian tidak bersikap lunak padanya sebelumnya dan dipenuhi dengan niat membunuh. Jadi jika memungkinkan, Mu Chen tentu saja tidak ingin melepaskannya. Di sudut lain, Jin Lai dan Huo yang mundur dengan cara yang agak menyedihkan ke sisi Jin Qingtian. Pada saat ini, wajah mereka ditutupi ketakutan tanpa sikap sombong yang mereka miliki sebelumnya. Seiring dengan kekalahan Jin Qingtian, situasinya benar-benar berbalik.
Nine Nether, Han San, Mo Feng dan yang lainnya berdiri di samping Mu Chen. Nine Nether menerimanya dengan lebih baik. Tetapi untuk Han San dan para ahli dari klan Badak Iblis, tatapan mereka dipenuhi dengan ketakutan akan Mu Chen. Bahkan seseorang yang sekuat Han San dipuja di matanya. Ini semua berkat Brother Mu. Kali ini, Han San menghela nafas. Jika bukan karena Mu Chen kembali, dia pasti sudah melarikan diri seperti anjing yang kalah. Belum lagi tentang menyentuh Treasure Beast. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? 9 Nether memandang Mu Chen. Sudut matanya menyapu pesta Jin King Tian dengan noda niat membunuh melintas di antara mereka. Jika memungkinkan, dia tidak akan keberatan membunuh mereka semua untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Merasakan niat membunuh di mata Nine Nether, wajah Jin Lai dan yang lainnya berubah tak terkendali dan energi spiritual melonjak di sekitar mereka saat mereka membawa penjaga mereka. Mu Chen, jangan berpikir bahwa aku akan berbohong agar kamu membantai kami karena kamu telah mengalahkanku. Jin King Tian berkata dengan sungguh-sungguh dengan kemarahan yang melonjak di matanya. Kamu tidak akan, Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit saat dia bertanya. Kelopak mata Jin King Tian menggantung rendah saat dia mencibir. Jika aku harus berjuang mati-matian, mungkin kamu bisa hidup. Tapi saya percaya bahwa seseorang di pesta Anda akan diseret bersama kami. Saat dia berbicara, aura tak menyenangkan muncul. Meskipun dia telah dikalahkan oleh Mu Chen, kekejaman Jin King Tian masih membuat orang lain merasa takut. Mu Chen mengernyitkan matanya. Dia tidak meragukan kata-kata Jin King Tian sama sekali dan jika dia ingin memakan semuanya, mereka pasti harus membayar sejumlah harga. Di sudut lain, wajah Han San dan yang lainnya sedikit berubah, karena mereka tahu bahwa Jin King Tian memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu. Mungkin dia tidak bisa melakukan apapun pada Mu Chen, tetapi mempertaruhkan nyawanya untuk menukar salah satu dari mereka seharusnya tidak sulit. Suasana sedikit membeku. Sesaat kemudian, Mu Chen tiba-tiba tersenyum. Kata-katamu memang benar, tetapi sulit bagi saya untuk percaya bahwa seseorang yang momentumnya ditekan akan memiliki keberanian untuk melakukan perjuangan hidup dan mati. Petik 2. Melalui konfrontasi sebelumnya, momentum Jin King Tian telah sepenuhnya ditekan oleh Mu Chen karena Mu Chen lebih ganas darinya. Sampai-sampai Mu Chen bisa meninggalkan hidupnya untuk menukar nyawanya. Tapi Jin King Tian tidak berani melakukannya. Dengan demikian, momentumnya ditekan dan kesalahan digenggam oleh Mu Chen, benar-benar mengalahkannya. Oleh karena itu, Jin King Tian menghargai hidupnya jauh di lubuk hatinya. Dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan perjuangan hidup dan mati. Inilah tepatnya alasan mengapa Mu Chen meragukan ancamannya. Wajah Jin King Tian berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia menggertakkan giginya. Jika aku tidak punya cara lain, maka aku hanya bisa mempertaruhkan nyawaku. Kata-katanya sudah tanpa sadar mengandung jejak ketakutan. Selanjutnya, dia mengisyaratkan kepada Mu Chen bahwa dia bersedia mengambil langkah mundur dan tidak ingin Mu Chen memaksanya ke langkah itu. Mu Chen memandang Han San dan Nine Nether, mencari pendapat mereka. Namun, yang terakhir mengangguk, menyatakan bahwa mereka bersedia untuk pergi sesuai dengan keputusannya. Melihat tanggapan mereka, Mu Chen dengan lembut tersenyum, bukan tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah ini, tapi untuk syaratnya. Pertama, kalian tidak akan lagi ada hubungannya dengan harta Treasure Beast. Wajah rombongan Jin King Tian berkedut, sebelum berubah menjadi tidak sedap dipandang. Mayoritas alasan mengapa mereka memasuki Divine Beast Origin adalah untuk mendapatkan harta Treasure Beast. Tapi sekarang, Mu Chen ingin mereka mundur dan kehilangan mereka tidak akan terbayangkan. Namun, ketika mereka melihat senyum di wajah Mu Chen, yang tidak memiliki kehangatan, mereka mengerti bahwa jika mereka tidak setuju dengan ini, maka Mu Chen, yang tampak lembut namun adalah orang yang panik dan kejam, mungkin benar-benar meletakkan tangannya di atasnya. Jadi, setelah berdiskusi lama, Jin King Tian hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan ekspresi pucat. Berdiri di samping, Huo yang merasa pahit di hatinya. Alasan mengapa dia memilih untuk bekerja dengan klan Singa Emas adalah karena mereka lebih siap. Karena itu, dia berpikir bahwa peluang mereka untuk menang akan lebih besar. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa Han San akan membawa serta pihak lain? Selanjutnya, ada monster di pesta itu yang mengalahkan realem penguasa kelas 7 tingkat puncak Jin King Tian dengan budidaya di alam penguasa kelas 6, yang membuatnya merasa pahit di hatinya saat ini.
Taruhannya benar-benar kalah dan, saat ini, dia bahkan akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan harta Treasure Beast. Tetapi pada saat ini, bahkan Jin Qingtian tidak berani memprovokasi Mu Chen, jadi dia secara alami tidak akan berani mengungkapkan ketidakbahagiaannya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan ekspresi gelap. Kedua, kalian telah menyebabkan kerugian besar bagi kami, jadi kalian harus membayarnya. Adapun harga, kami akan menghitung dengan jumlah pesta Anda, 1 juta tetes sovereign spiritual liquid untuk satu orang. Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit. Meskipun Mu Chen tidak berniat untuk berjuang mati-matian dengan parti Jin Qingtian, secara alami tidak mungkin bagi orang itu untuk menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Karena itu, orang-orang itu setidaknya harus membayar harga jika mereka ingin pergi. Wajah parti Jin Qingtian berubah. Seseorang menelan biaya 1 juta tetes sovereign spiritual liquid. Setidaknya ada 8 orang dalam kelompok mereka. Bukankah itu berarti 8 juta tetes sovereign spiritual liquid? Itu sama sekali bukan jumlah yang kecil. Mu Chen, jangan pergi terlalu jauh. Tatapan Jin Qingtian menjadi gelap saat dia meraung. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, senyum di wajahnya segera menghilang dan bila dingin muncul di matanya. Setelah itu, ruang di belakangnya terdistorsi dan laut berdaulatnya samar-samar muncul dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang memancar darinya. Jika Anda berpikir bahwa hidup Anda tidak sebanding dengan 8 juta tetes cairan spiritual berdaulat, maka datang dan lakukan perjuangan hidup dan mati. Suara dingin Mu Chen bergema saat fluktuasi energi spiritualnya yang besar menjadi lebih ganas. Jin Qingtian menatap tatapan dingin menusuk Mu Chen dan tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Tak lama setelah itu, wajahnya berubah dan dia mengepalkan tinjunya, energi spiritual di tubuhnya memancar keluar. Tapi menghadapi Jin Qingtian, ekspresi Mu Chen tidak berubah dan niat membunuh di matanya semakin padat. Menghadapi tatapan ganas Jin Qingtian, dia tidak mundur. Seolah-olah dia tidak peduli apakah yang terakhir akan didorong untuk bertindak putus asa. Kedua tatapan itu terjalin dan menyebabkan ruang terdistorsi. Namun konfrontasi ini tidak berlangsung lama. Setelah menghadapi tatapan seperti pedang Mu Chen, tatapan ganas Jin Qingtian melemah dan dia mengambil napas dalam-dalam setelah wajahnya berganti-ganti antara hijau dan putih, sebelum dia mengatupkan giginya, "Baiklah, kami akan membayar." Mendengar kata-katanya, tatapan dingin Mu Chen langsung menghilang dan senyum hangat muncul kembali di wajahnya. "Kakak Jin tahu gambaran besarnya, masa depan Anda akan luar biasa. Jadi bagaimana Anda bisa membuang hidup Anda untuk 8 juta tetes sovereign spiritual liquid?" Menghadapi pujian Mu Chen, hati Jin Qingtian mengamuk. Namun, dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya dan hanya bisa mendengus dingin sebelum mengarahkan tatapan dinginnya ke arah Huo yang dari klan Serigala Langit. "Jika kamu ingin hidup, maka serahkan 5 juta tetes cairan spiritual berdaulat." Wajah Huo yang langsung berubah setelah mendengarnya. Klan Serigala Langitnya hanya memiliki 3 orang yang masih hidup dan menghitung dengan angka, dia hanya perlu menyerahkan 3 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Tapi saat ini, Jin Qingtian sebenarnya ingin dia membayar 5 juta tetes sovereign spiritual liquid dan membuat mereka kehilangan lebih banyak lagi. "Mengapa kamu tidak rela?" Jin Qingtian mengamuk di hatinya karena Mu Chen, melihat respons Huo yang wajahnya langsung berubah dingin dan niat membunuh yang kuat menyebar dari suaranya. Ketika Huo yang melihat wajah Jin Qingtian yang terdistorsi, hatinya bergetar dengan wajahnya yang terus berubah. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dengan enggan sebelum mengumpulkan uang itu dengan teman-temannya yang tersisa dan memberikannya kepada Jin Qingtian. Tetapi ketika dia menyerahkan sovereign spiritual liquid kepada yang terakhir, kedalaman mata Huo yang dipenuhi dengan kemarahan. Dia pasti sangat tidak bahagia di dalam hatinya. Bagaimana Jin Qingtian bisa terganggu oleh pikiran Huo yang, setelah menerima 5 juta tetes sovereign spiritual liquid, dia mengosongkan kantongnya sendiri sebelum mengumpulkan 8 juta tetes sovereign spiritual liquid. Tangan Jin Qingtian gemetar saat dia memegang botol berisi 8 juta tetes sovereign spiritual liquid. Bahkan dengan karakternya, dia tidak bisa menahan ekspresi sedih di wajahnya sebelum melemparkannya ke Mu Chen. Ketika botol giok terbang dan melayang di depan Mu Chen, dia hanya meliriknya sebelum menyimpannya dan senyum puas juga muncul di sudut bibirnya. Meskipun dia tidak dapat membuat kelompok Jin Qingtian tetap berada di tempat mereka berdiri,
8 juta tetes cairan spiritual berdaulat sebagai panennya masih cukup bagus. Jika dia menggunakan cairan spiritual berdaulat untuk berkultivasi, itu seharusnya dapat memungkinkan budidaya energi spiritualnya meningkat, dan mencapai puncak alam penguasa kelas 6. Saudara Jin benar-benar murah hati, karena itu masalahnya, silakan pergi. Setelah menyimpan botol giok, Mu Chen melihat ke pesta Jin King Tian dengan mata menyipit. Wajah kelompok Jin King Tian gelap saat mereka melirik ke kejauhan dengan sakit hati. Itu adalah area di mana treasure beast telah mati, jadi pasti ada beberapa harta karun menarik yang menunggu mereka. Tapi sekarang, mereka tidak lagi berhubungan dengan harta itu. Di bawah situasi ini, Jin King Tian terluka parah, jadi sudah beruntung bagi mereka untuk dapat pergi dengan hidup mereka. Bahkan jika mereka ingin merebut harta itu, mereka hanya bisa memikirkannya dan tidak berdaya untuk bertindak. Ayo pergi, Jin King Tian adalah orang yang tegas, karena dia sudah tahu bahwa itu tidak mungkin lagi bagi mereka. Dengan demikian, dia tidak melakukan perjuangan yang sia-sia, tetapi melemparkan pandangan kebencian pada Mu Chen sebelum berbalik dengan gigi terkatup. Di belakangnya, Jin Lai dan yang lainnya memiliki ekspresi pucat, keengganan memenuhi wajah mereka saat mereka mengikuti. Masalah hari ini hanyalah penghinaan bagi mereka, karena mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan mengendalikan seluruh situasi. Tetapi pada akhirnya, seorang manusia penguasa kelas 6 telah membalikkan keadaan. Namun, itu sudah menjadi fakta jadi tidak ada gunanya. Bahkan jika mereka ingin berjuang lebih jauh, oleh karena itu, mereka hanya bisa mengikuti di belakang Jin King Tian dengan debu di wajah mereka saat mereka melarikan diri dari wilayah ini. Melihat sosok mereka yang kembali, Mu Chen secara bertahap mengendurkan tubuhnya. Beberapa saat yang lalu, dia benar-benar khawatir bahwa pihak lain akan melakukan perjuangan hidup dan mati. Jika itu masalahnya, maka mereka pasti harus membayar harga juga. Jin King Tian itu benar-benar merepotkan. Nine Nether menarik kembali tatapannya saat dia menghela nafas. Dalam pertempuran sebelumnya, bahkan Mu Chen hanya bisa menekan momentum Jin King Tian dan menemukan kesalahan pada yang terakhir, sehingga mengalahkannya. Mu Chen menganggukkan kepalanya, merasakan saat yang sama juga. Jin King Tian benar-benar lawan yang sulit, tetapi dia tidak terlalu khawatir karena dia tidak akan peduli dengan pecundang. Karena dia telah mengalahkan Jin King Tian untuk pertama kalinya, maka dia akan dapat melakukannya untuk kedua kalinya. Itu bukan karena dia sombong, tetapi kepercayaan diri yang berasal dari hatinya, karena ahli sejati tidak akan takut apapun. Bahkan jika Jin King Tian adalah seorang jenius, Mu Chen tidak takut. Kepercayaan dirinya lebih besar dari yang pertama. Ketika tubuh fisiknya menembus ke tingkat kedua Sutra Naga Phoenix, dia hanya menyentuh kekuatan tingkat kedua. Seiring waktu berlalu, itu akan tumbuh lebih menakjubkan. Selanjutnya, budidaya energi spiritual Mu Chen juga telah meningkat pesat dengan setiap pertempuran. Pada saat dia menerobos ke alam penguasa kelas ke-7, mengalahkan Jin King Tian hanya akan menjadi flip tangannya. Lebih jauh lagi, dia masih memiliki arai spiritual, dan pukulan iblis pengorbanan diri, yang dia pahami secara mendalam. Tentu saja, kartu truf terbesarnya adalah sebagai master formasi pertempuran, tapi dia membutuhkan dukungan pasukan untuk itu. Setelah persyaratan dipenuhi, maka dia akan bisa melawan lawan manapun di bawah budidaya alam penguasa bumi. Dengan fondasi yang begitu kuat, dia secara alami tidak akan memperlakukan Jin King Tian sebagai ancaman. Keputusan paling bijaksana yang saya buat di Divine Beast Origin adalah bekerja sama dengan Brother Mu. Di sampingnya, Han San meratap ketika dia berbicara dengan rasa bersalah. Sepanjang jalan, saudaramu telah melakukan upaya paling banyak sementara kita menuai di tempat yang tidak ditabur. Sungguh, banyak bahaya telah dilenyapkan oleh Mu Chen dengan mengandalkan kekuatannya di sepanjang jalan. Jika bukan karena Mu Chen, maka mereka pasti sudah melarikan diri. Mu Chen tersenyum sambil merenung sebelum mengambil 8 juta tetes cairan spiritual berdaulat dengan tujuan untuk membelahnya. Namun, Han San tidak hanya menolaknya, bahkan Nine Nether menggelengkan kepalanya. Di pagoda pemurnian tubuh, Mu Chen masih bisa berbagi cairan spiritual berdaulat dengan Mo Feng. Bagaimanapun, mereka berdua telah melakukan sesuatu. Tapi kali ini, Mu Chen telah sepenuhnya menerima jumlah ini dengan darahnya sendiri. Tidak hanya mereka tidak membantu, tetapi mereka juga bahkan diselamatkan oleh Mu Chen. Jadi mereka secara alami tidak bisa menerimanya.
Melihat resolusi penolakan mereka, Mu Chen tidak berdebat dengan mereka dan dengan cepat menyimpan 8 juta tetes sovereign spiritual liquid. Itu karena dia sudah memutuskan untuk fokus pada budidaya energi spiritualnya. Adapun cairan spiritual berdaulat, itu akan sangat bermanfaat bagi budidaya energi spiritualnya. Mari kita pergi ke Treasure Beast. Kalau kelompok Jin King Tian tidak mau dan berbalik, itu akan menimbulkan lebih banyak masalah, Han San menyarankan. Mendengar kata-katanya, pikiran semua orang bergetar. Bukankah mereka datang sejauh ini untuk harta Treasure Beast? Mereka sudah melewati segala macam penghalang, jadi seharusnya sudah waktunya bagi mereka untuk menikmatinya, kan? Memikirkannya, tatapan Mu Chen semakin panas. Dia jelas juga memiliki harapan besar untuk harta Treasure Beast. Dia tidak tahu apakah ada artefak semu Sein, dan jika ada, maka mereka akan mendapat untung besar. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan beberapa juta tetes sovereign spiritual liquid. Ayo pergi. Ketika Han San melihat semua orang menjadi bersemangat, dia menyeringai dan dia terbang keluar, membimbing jalan saat dia bergerak lebih dalam ke kegelapan. Ketika Mu Chen dan semua orang melihat ini, mereka segera menindaklanjuti juga. Kelompok itu terbang dan mungkin itu karena gelombang roh binatang, tetapi tanahnya rata. Bahkan jika Beast Spirit muncul, mereka hanya melakukannya sesekali dan jumlahnya sedikit, yang dengan mudah ditangani oleh kelompok Mu Chen. Saat mereka melakukan perjalanan, kira-kira setengah jam berlalu sebelum Han San, yang memimpin, akhirnya menurunkan kecepatannya dengan ekspresi serius. Itu karena aura maut di sekelilingnya padat sampai-sampai hitam. Aura kematian sangat menakutkan, bahkan api putih di bahu mereka telah sangat lemah karena terpengaruh oleh aura kematian, menyebabkan sirkulasi energi spiritual di tubuh mereka menjadi sangat lambat. Aura maut itu sangat mengerikan. Merasakan aura kematian yang padat, Mu Chen dan yang lainnya telah menempatkan penjaga mereka. Mereka hanya bisa menentukan bahwa pasti ada keberadaan kuat yang mati di sini dan tubuhnya telah membusuk untuk menghasilkan aura kematian yang begitu padat. Selain dari binatang harta karun yang telah meninggal, siapa lagi yang bisa menghasilkan aura mematikan seperti itu? Itu juga berarti bahwa mereka sedang mendekati lokasi di mana Treasure Beast telah jatuh. Semua orang dengan hati-hati melakukan perjalanan melalui aura maut dan beberapa menit kemudian, kegelapan di depan mata mereka tiba-tiba menjadi cemerlang, aura kematian yang padat menunjukkan tanda-tanda mundur. Mu Chen dan yang lainnya secara bertahap berhenti dan melihat ke depan mereka dengan kejutan di mata mereka. Di kedalaman hutan yang diselimuti aura busuk dan mematikan, sebenarnya ada sebuah danau yang sangat jernih hingga kedalamannya bisa terlihat. Danau itu begitu besar sehingga ujungnya tidak bisa dilihat dengan sekali pandang. Danau itu transparan dan tidak terkontaminasi oleh aura maut. Sebaliknya, ada kilau berkilauan yang menahan aura maut di sekitarnya. Samar-samar, ada niat sisa yang kuat yang melindungi tanah ini. Ini adalah lokasi di mana Treasure Beast jatuh. Kami menyebutnya Danau Harta Karun. Han San menatap danau yang berkilauan dengan mata panas saat dia berbicara. Danau Harta Karun, Mu Chen juga heran saat dia memeriksa danau ini. Melihat danau, ia mencoba untuk melihat melalui itu. Namun, dia tercengang saat menyadari bahwa tidak peduli seberapa jernih danau itu, dia tidak bisa melihat kedalamannya. Tampaknya ada kekuatan khusus yang menghalangi persepsi dunia luar. Han San menganggukkan kepalanya sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Aliran energi spiritual memasuki danau dan badai langsung menyapu permukaan danau, mengangkat gelombang besar. Saat ombak besar bergulung, mata Mu Chen dan yang lainnya tiba-tiba membeku. Itu karena mereka melihat bahwa ketika ombak besar itu diangkat, ada sebongkah tulang putih yang berkilauan seperti kilau putih yang terungkap. Tulang putih membuat mereka merasa terkejut. Hanya sedikit yang terungkap dan panjangnya kira-kira 1000 kaki. Mereka tidak bisa membayangkan seberapa besar ukuran seluruh tubuh. Itu adalah tulang-tulang binatang harta karun. Han San melihat tulang putih yang terungkap dan berbicara dengan ekspresi muram. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun air danau mungkin tampak jernih, itu mengandung maksud dari binatang harta karun ketika masih hidup. Setelah menempel pada Anda, itu akan melahap energi spiritual Anda, jadi tidak mungkin kami masuk, kata Han San. Kalau begitu, bagaimana kita akan mengambil harta itu? Mo Feng bertanya dengan ragu. Kami akan membuat badai dengan energi spiritual,
yang akan mengangkat ombak dan mengungkapkan tulang-tulang binatang harta karun. Selama kita bisa bersentuhan dengan tulang, maka kita akan dapat menggunakan niat kita dan menggunakan tulang sebagai media untuk merasakan harta karun di dalamnya. Tentu saja, itu juga harus bergantung pada keberuntungan kita sendiri jika kita bisa merasakan kekuatan item seperti artefak kuasa Sein, kata Hansan. Ketika semua orang mendengar itu, mereka akhirnya mengetahuinya. Ternyata mereka perlu melakukan ini untuk mendapatkan harta karun. Mu Chen menatap air danau. Bahkan jika air danau telah menolak indranya, dia masih bisa samar-samar merasakan beberapa fluktuasi yang kuat dan mendalam jauh di dalam air danau. Ini bukan keberadaan makhluk hidup, tapi sepertinya itu adalah fluktuasi dari sesuatu yang mirip dengan artefak suci. Api berkobar di mata Mu Chen, adapun apakah dia bisa merasakannya dan memancingnya keluar, maka itu harus bergantung pada peluangnya sendiri. Mari kita berharap bahwa kita tidak datang ke sini dengan sia-sia. Kalau tidak, akan terlalu mengecewakan jika kita tidak bisa mendapatkan artefak kuasa Sein setelah perjalanan yang sulit. Danau yang jernih berkilauan dengan kilau, tatapan Mu Chen dan yang lainnya berkobar saat mereka berdiri di tepi danau, menatap danau seolah-olah mereka ingin melihat melaluinya dan mencari harta karun di dalamnya. Ayo bersiap untuk bergerak, Hansan menjilat bibirnya. Itu adalah perjalanan yang sulit di sini tetapi mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Saat ini, saatnya bagi mereka untuk memanen. Ketika Mu Chen dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka segera menganggukkan kepala. Mereka jelas agak tidak sabar. Perhatikan dan jangan terpengaruh oleh air danau. Kami akan bergantung pada keberuntungan kami sendiri untuk menentukan kepemilikan harta karun itu. Hansan tersenyum saat dia maju. Saat dia melambaikan lengan bajunya, energi spiritualnya yang tak terbatas menciptakan gelombang deras. Saat ombak melonjak, mereka telah mengungkapkan tulang putih besar di danau. Hansan mencari titik pendaratan dan siluetnya berkedip, muncul di atas tulang putih dan duduk. Energi spiritualnya menciptakan badai yang mengelilinginya dan melindunginya pada saat yang sama. Tidak peduli bagaimana air danau meraung, itu tidak bisa mendekatinya. Ketika 3 ahli dari klan badak iblis melihat ini, mereka segera terbang juga. Mereka masing-masing mencari tulang putih yang terungkap dari air danau dan duduk. Mari kita bergerak juga. Mu Chen menganggukkan kepalanya ke arah Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling. Tak lama kemudian, dia tidak lagi ragu-ragu dan siluetnya bergerak, sebelum dia muncul di atas danau. Menurunkan kepalanya ke danau, dia samar-samar bisa melihat tulang besar dan tak terlukiskan. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, itu masih memancarkan kekuatan misterius yang akan membuat orang lain merasa takut. Mu Chen meratap dalam hatinya saat tubuhnya melayang ke bawah dan mendarat di tulang putih sebelum duduk. Seketika, sentuhan dingin yang tidak normal datang, yang membuat seluruh tubuhnya menggigil. Biarkan aku mencoba dan melihat harta apa yang bisa aku dapatkan. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil perlahan menutup matanya. Persepsi energi spiritualnya diam-diam bergerak menuju tulang putih, menggunakannya sebagai media, dan membentang ke danau. Saat indranya memasuki danau, Mu Chen segera merasakan tekanan kuat yang menyelimutinya ke segala arah. Di bawah tekanan, persepsinya, yang awalnya tajam, telah ditumpulkan oleh potongan besar. Selanjutnya, jangkauan persepsinya juga menyusut hampir 90%. Memang, itu tidak semudah yang aku harapkan. Mu Chen menghela nafas di dalam hatinya. Dia sudah tahu bahwa tidak akan begitu mulus untuk mendapatkan harta yang terbukti saat ini. Dengan penekanan air danau, akan sangat sulit bagi mereka untuk merasakan harta karun di sini. Namun meski begitu, tidak mungkin baginya untuk menyerah. Karena itu, dia secara bertahap menenangkan hatinya dan terus mencari harta karun. Itu karena jika dia kehilangan kesabaran, dia pasti akan kembali dengan tangan kosong. Di danau es, persepsi Mu Chen bergerak melalui tulang dan, pada saat ini, baru sekarang Mu Chen menyadari betapa besarnya kumpulan tulang ini. Menurut perkiraannya, Treasure Beast mungkin berukuran puluhan ribu kaki, raksasa asli. Lebih jauh lagi, bahkan setelah mati puluhan ribu tahun yang lalu, tulang-tulangnya masih sekuat besi. Bahkan jika fisik Mu Chen kuat, dia jauh lebih rendah dibandingkan. Jika bukan karena fakta bahwa tulangnya tidak dapat dipindahkan, hanya kerangka itu sendiri yang pasti akan mampu memperbaiki artefak surgawi yang tak terhitung banyaknya. Saat persepsinya mengembara, Mu Chen berseru lebih banyak lagi.
ketika binatang harta karun masih hidup, itu mungkin sama sekali tidak kalah dengan Raja Perang Darah. Tapi keberadaan seperti itu masih jatuh seiring dengan kehancuran asal binatang surgawi. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya klan Vien. Waktu berlalu saat Mu Chen melanjutkan prosesnya. Sebelum dia menyadarinya, persepsi Mu Chen telah menyebar di sekitar kerangka selama hampir setengah jam. Tapi apa yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah bahwa dalam setengah jam itu, persepsinya mungkin hanya berjalan sejauh 1000 kaki, yang dapat diabaikan untuk kerangka binatang harta karun, yang berukuran puluhan ribu kaki. Selanjutnya, Mu Chen tidak merasakan fluktuasi harta di sepanjang jalan, jika bukan karena dia mempercayai Han San dan mengetahui bahwa kerangka di depannya luar biasa, dia bahkan mungkin ragu apakah dia telah menemukan target yang salah. Namun, keraguan Mu Chen tidak bertahan lama. Seiring dengan persepsinya yang semakin dalam, dia tiba-tiba menemukan fluktuasi aneh dari bagian kerangka. Merasakan fluktuasi, Mu Chen bersukacita di dalam hatinya dan segera masuk dengan persepsinya. Tak lama setelah itu, dia bisa merasakan belati abu-abu dengan tenang melayang di depannya. Itu terukir dengan rune kuno di permukaan dan kilau ungu berkedip pada bilahnya, memancarkan sensasi tajam, yang membuatnya merasa agak dingin. Belati ini sebenarnya ternyata adalah artefak Divine Peerless Rank. Mu Chen dalam hati memukul bibirnya, dia dengan santai menemukan artefak Divine peringkat Peerless. Di tangan penguasa kelas ke-7, itu akan menjadi senjata yang tangguh. Persepsi Mu Chen berhenti saat melayang di depan belati. Dia sedikit ragu-ragu, mempertimbangkan apakah dia harus mengambilnya. Jika artefak Divine peringkat Peerless akan ditempatkan dalam pelelangan, itu bisa dijual setidaknya beberapa ratus ribu tetes Sovereign Spiritual Liquid. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menarik indranya dan bergerak lebih dalam, menyerah pada artefak surgawi peringkat tanpa tanding. Meskipun harga artefak Divine Peerless Rank tidak rendah, itu bukan tujuannya. Artefak surgawi seperti itu masih belum cukup untuk menggerakkan hatinya. Karena dia tidak menemukan apapun yang bisa menggerakkan hatinya, maka tidak perlu membuang waktu, dia hanya perlu mengikuti targetnya. Dia mungkin kembali dengan tangan kosong jika dia mulai memetik sesuatu setiap kali dia menemukannya. Bahkan jika ada, itu tidak akan seperti yang dia harapkan sejak awal. Karena itu masalahnya, lalu apa gunanya membuang-buang waktu? Mencari tahu, persepsi Mu Chen mulai melayang lebih dalam ke kerangka. Saat persepsinya melayang lebih dalam, dia terkejut menemukan harta karun yang kuat di sepanjang jalan. Item itu pasti tidak kalah dengan artefak Divine Peerless Rank, bahkan mungkin salah satu artefak Divine Peerless Rank tingkat atas. Itu sangat kuat sehingga bahkan Mu Chen terkejut. Satu artefak surgawi peringkat tanpa piring tingkat atas demi satu melintas di persepsi Mu Chen. Dalam situasi ini, di mana dia bisa mengambil artefak surgawi yang berharga, keserakahan mulai tumbuh di hati Mu Chen. Bahkan Mu Chen tidak terkecuali untuk ini. Tetapi ketika keserakahan muncul di hatinya, dia tiba-tiba waspada dan sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah. Mu Chen tidak jelas apa perasaan ini tetapi samar-samar. Dia merasa bahwa jika dia telah mengambil artefak surgawi itu, dia akan sangat menyesalinya. Saat pikiran beredar di hatinya, dia telah menguatkan hatinya. Jika dia tidak bisa mendapatkan artefak Kuaso Sein kali ini, maka dia lebih suka kembali dengan tangan kosong. Pada saat itu ketika Mu Chen menguatkan resolusinya, dia terkejut sekali lagi dan merasakan bahwa artefak surgawi peringkat tanpa tanding itu tiba-tiba menghilang sepenuhnya, seolah-olah mereka tidak pernah ada di tempat pertama. Ini benar-benar tidak normal. Hati Mu Chen semakin waspada. Harta dari Treasure Beast tidak begitu mudah didapatkan seperti yang dia bayangkan dan kejadian aneh ini pastilah skema dari Treasure Beast itu. Jika dia telah mengambil artefak surgawi itu, Mu Chen tidak yakin apa yang akan terjadi. Tapi dia yakin bahwa dia pasti tidak akan bisa mendapatkan artefak Kuaso Sein yang dia inginkan. Dengan kewaspadaan, persepsi Mu Chen melayang lebih dalam ke tulang. Ketika persepsinya bergerak, kerangka di depannya tiba-tiba menghilang dan air danau di sekitarnya berubah menjadi kegelapan, seolah-olah dia ditarik ke ruang lain. Persepsi Mu Chen dalam kegelapan tapi dia tidak panik. Itu karena dia tidak merasakan bahaya, jadi dia tetap diam. Dia sudah mengetahui bahwa ketika harta karun jatuh, itu pasti meninggalkan beberapa cara untuk mencegah hartanya diambil dengan rakus oleh orang lain. Karena itu, apa yang dia lihat sebelumnya mungkin merupakan ujian.
Cahaya tiba-tiba berkembang dalam kegelapan dan arus panjang yang tak terhitung jumlahnya meraung. Saat ini, ada artefak surgawi yang tak terhitung jumlahnya menari di langit dan fluktuasi energi spiritual yang kuat terpancar darinya. Mu Chen meregangkan persepsinya dan menarik napas dingin di dalam hatinya. Itu karena dia menyadari bahwa arus terbentuk dari lebih dari puluhan ribu artefak surgawi. Benar-benar layak disebut binatang harta karun. Seru Mu Chen, kualitas artefak surgawi itu cukup bagus. Jika mereka semua ditempatkan di rumah lelang dunia 1000 besar, harga total mereka mungkin tidak terbayangkan. Jumlah cairan spiritual yang berdaulat mungkin cukup untuk mendukung penguasa kelas 1 hingga alam penguasa kelas 9. Mu Chen melihat arus artefak surgawi dan matanya tiba-tiba berkontraksi sesaat kemudian. Dia tiba-tiba melihat ke pusat arus itu dan melihat 3 gumpalan cahaya yang mengambang. Setiap satu dari mereka sangat kuat sampai-sampai bahkan Mu Chen merasa tertekan dari fluktuasi yang mereka pancarkan. Di sekitarnya, puluhan ribu artefak surgawi beredar di sekitar ketiganya seolah-olah mereka mirip dengan pelayan yang memberi hormat kepada penguasa mereka. Mu Chen tercengang ketika dia melihat 3 gumpalan cahaya dan hatinya langsung terasa berkobar sampai-sampai detak jantungnya meningkat. Dia menatap 3 gumpalan cahaya dengan tatapan panas. Fluktuasi kuat mereka telah jauh melebihi ranah artefak Divine peringkat Peerless. Dibandingkan dengan artefak Divine peringkat Peerless yang dia temui sebelumnya, itu hanyalah perbandingan antara kunang-kunang dan bulan. Itu pasti artefak Kuaso Sein asli. Melampaui alam artefak surgawi dan melangkah ke domain artefak Sein. Ketika 3 artefak semu Sein muncul, bahkan dengan pola pikir Mu Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpengaruh dan tatapannya tampak seolah-olah akan menyala. Tatapannya terfokus pada 3 gumpalan cahaya dan kilaunya perlahan meredup. Dia akhirnya bisa melihat barang-barang itu dengan jelas. Sebuah kapak, penggaris dan cermin. Terima kasih telah menyaksikan.